Thank you banget buat kalian semua yang dari kemarin udah nonton dan juga udah dengerin Jet Talk kita ya, dari episode 1 sampai dengan 4. Kalau belum nol sebenarnya. Ya, dari introduction. Dari introduction, benar. Nah, kalau belum sempat nonton, langsung aja nonton dan juga dengerin. Itu kita ada di YouTube, namanya Jet Talk Podcast ya. Langsung di subscribe, jangan lupa. Ya. Cari hashtag Jet Talk Podcast aja. Betul. Ya. Terus juga jangan lupa dengerin kita di Spotify dan juga di Anchor ya. Langsung di follow aja. Pastinya menambah ilmu-ilmu kita. Oke. Sekarang kita di episode 5 ini akan membahas apa? Jadi kan kayak yang kita janjiin kemarin. Saya janji kan, saya bilang kita udah banyak ngobrol tentang kerja gitu kan ya. Terus pushing yourself and all that lah. Kemarin kan ada yang itu integrating your work with your life and all that, right? Jadi pertanyaan berikutnya sekarang kan sebenarnya kan pada saat kita masuk di dunia kerja itu kan nyampur ya, ada milenial, ada Gen X, Gen Y, Gen Z, baby boomers and all that, right? Mungkin saya bisa sharing sedikit bagaimana kita sebenarnya leading in the millennials digital company lah ya. Mungkin seperti itu yang hari ini mau sharing sedikit lah. Oke, berarti benar juga sih ya. Kan kalau masuk kantor itu nggak semuanya kayak seumuran sama kita. Kalau misalnya kayak kita baru masuk kerja berarti sekitar umur 22, 23. Kalau S1 22 lah. Terus tiba-tiba ntar bosnya bisa beda 10 tahun, beda 20 tahun. Correct. Itu tuh kalau jadi yang paling topnya itu gimana caranya gitu ya, biar menyamakan semuanya. Oke, kalau gitu langsung aja kita bahas hari ini episode 5. Judulnya adalah How are Millennials Leading the Millennials. Itu ya judulnya. Jadi kalau mau dengerin langsung lanjut dengerin, kalau enggak ya dengerin yang lain. Oh, jangan dengerin yang lain. Judul yang lain. Judul yang lain. Episode yang lain. Episode kita yang lain. Okay. Gitu maksudnya. Enggak, saya nggak perlu yang lain. Oke. Oke, jadi gimana? Langsung aja challenges utama untuk leading the millennials. Iya, jadi mungkin saya bisa share sedikit ya. Kalau banyak juga nggak apa-apa. Ya. Jadi kita lihat misalnya kan kalau bedanya mungkin beberapa orang kalau ditanya millennials itu sebenarnya siapa gitu ya. Ini orang-orang yang lahirnya itu mungkin dari tahun 1980 ke bawah. Yang muda, yang dari 80 pokoknya ke bawah lah. Dan itu termasuk yang dibilang Gen Y sama Gen Z. Itu semua misalnya. Jadi 80, 81, 82 gitu. Terus ya sampai 2000-an lah gitu kan. Ya. Nah, jadi karakter orang-orang ini seperti apa sebenarnya? Itu biasanya bisa dilihat dari beberapa hal. Mungkin kalau zaman dulu orang itu tendensinya akan jauh lebih sabar. Nah, kenapa saya bilang jauh lebih sabar? Contoh, misalnya zaman dulu itu TV cuma ada satu channel. Jadi udah sabar gitu. TVRI, ya kan? Mau pindahin juga dia mesti maju dulu pencet-pencet. Benar. Nah, cuman kalau sekarang TV banyak channel aja, banyak orang yang masih nggak punya TV. Nah, itu satu. Jadi akhirnya mereka nonton apa? Nontonnya nonton YouTube. Drakor. Nonton YouTube, nontonnya iya. YouTube kan. Jadi drakor itu nontonnya di mana? Ya di online lah, di YouTube lah, atau di Netflix atau di mana segala macam. Itu karakteristik yang pertama. Karakteristik yang kedua, dulu juga mungkin informasi itu sangat sulit untuk bisa travel. Atau misalnya kejadian apa, kita baru bisa lihat baca di koran besok, ya, tunggu printing dan segala macam. Gitu. Tapi hari ini begitu ada kejadian apapun itu bisa langsung dalam waktu hitungan jam viral. Mau saja hitungan menit ya, dalam hitungan menit itu bisa viral. Betul. Jadi apa artinya? Artinya things become very much instant. Gitu ya. Kalau orang bilang itu sekarang generasi micin. Generasi micin. Mau apa? Pokoknya semua langsung harus cepat. Cepat. Betul. Ya. Nah, jadi orang makin nggak sabar. Betul. Nah, jadi makin nggak sabar. Nah, terus kalau tadi yang di YouTube itu kalau saya bilang orang jadi pengen punya kontrol terhadap kalau dia mau nonton apa, dia mau nonton apa, dia bisa geser-geser dan segala macam. Terus yang ketiga karakteristiknya apalagi tendensi orang itu sekarang lebih ke virtual atau online daripada offline. Contoh misalnya, mungkin kalau zaman dulu itu kan
orang mau kenalan sama cewek, melihat itu di mall atau apa, dia mesti berani diri nyamperin ngomong di depan tuh orang, ya kan? Kalau sekarang kan nggak usah, banyak. Ada yang swipe langsung aplikasi di mana-mana banyak. Atau kadang lewat DM. Betul. Mungkin udah sering terima juga kan? Harus lewatnya itu kan. Dan biasanya orang akan lebih terbuka pada saat di secara online karena dia merasa itu dunia maya. Kadang rasanya jauh. Betul. Ya kan? Betul. Kalau misalnya kayak kita lagi di kafe terus samperin cowok gitu kan kadang kayak nggak nyaman. Iya. Bisa nggak nyaman. Tapi kadang-kadang kalau kayak begitu mereka akan lebih terbuka, bahkan sampai bisa banyak mungkin cinta-cinta bilang nggak pernah kopdar, begitu kopdar langsung married. Ada juga yang seperti itu. Tapi malah banyak kasus juga yang malah negatif. Ya, itu beda cerita lah. Tapi maksud saya ini udah keluar topik nih. Itu udah keluar topik. Tapi maksudnya orang itu jadi secara karakteristik dia lebih berani membuka diri pada saat dia di virtual atau di dunia maya. Ya. Dan itu terbukti gitu. Jadi kalau kita melihat mungkin sekarang dari sisi aplikasi juga kebanyakan orang pasti punya yang namanya aplikasi WhatsApp ya untuk chatting, Instagram, YouTube ya, atau Line gitu. Dan itu semua tujuannya apa? Ya tujuannya tadi saya bilang, satu untuk komunikasi online, untuk mejeng, dia pengen eksis, dia pengen punya kontrol terhadap ini. Jadi apa-apa maunya instan, kalau dia review makanan juga langsung instan, enak, kalau nggak enak lebih cepat viral. Nah itu karakteristik, ya itu karakteristik. Karakteristik milenial. Betul, karakteristik milenial. Jadi artinya apa? Jadi pada saat si millennials ini begitu dia mulai besar dan mulai graduate dan dia mulai masuk ke dunia kerja, entah itu dia mau jadi entrepreneur atau dia mau jadi masuk ke dunia angkatan kerja begitu di fresh graduate ya. Dengan ekspektasi-ekspektasi yang ada di kepala dia itu, dia akan membawa ke dunia kerjanya. Jadi pasti harapannya sangat beda. Contoh, misalnya mungkin kalau dulu kita bilang, oh orang kerja itu sangat normal, sampai misalnya 20 tahun, 25 tahun, 30 tahun di satu perusahaan. These guys, begitu masuk dalam waktu 1 tahun, dia expect bisa dipromote. Ekspektasi. Bayangannya seperti itu. Cepat, kan udah instan. Iya. Ya, terus mending 1 tahun ada juga kayak 3 bulan, kok gua nggak naik pangkat? Kok gua nggak naik? Exactly. Terus how to make it happen? Dan balik lagi kan, very ambitious and all that. Terus mungkin ada lagi misalnya kalau kita di kantor itu kan ada misalnya annual performance review, di reviewnya setiap tahun. Nah dia bingung dong, lah kalau gua bagus langsung dong, instant. Kalau gua jelek, langsung dong kasih input yang jelek sekarang gitu. Why I have to wait for 1 year until you tell me? Jadi banyak sistem-sistem itu yang sebenarnya sangat tidak menunjang dengan karakteristik yang ada di kepalanya mereka. Jadi makanya orang-orang ini juga kadang-kadang begitu masuk dan got nothing tulus. Masuk, nggak suka cabut. Tapi balik lagi cerita ya, nggak sukanya kenapa? Di episode sebelumnya kan saya pernah cerita yang mungkin kalau karena dengan bos dan lain-lain segala macam itu harus dibikin. Tapi secara general kadang-kadang kalau saya melihat bahwa karena karakteristik tadi level of tolerance-nya jadi agak rendah. Nah itu yang saya lihat. Nah padahal pada saat begitu dia masuk ke dunia kerja, dia akan bersandingan dengan orang-orang yang mungkin jauh lebih senior dan sudah kerja jauh lebih lama dan usianya mungkin di Gen X lah ya, I would say. Kerjanya lebih lama, ya. Apalagi di kantor itu juga dia udah lama juga. Betul. Nah ini kan jadi complicated karena begitu masuk jadi bingung. Yang satu begini, maunya begini. Terus yang satu merasa kok lu nyuruh gua dulu sih. Terus yang satu merasa lu anak baru kemarin sore baru main betul, gua suruh begini kenapa lu nggak mau belajar dulu lah gitu kan. Tapi dia rasa, loh gue udah bisa, gue mau kerjain yang itu dong, gue mau yang ini dong, gue pengen promote dong. It's like, then it became very chaotic. It became itu sering chaotic. Terjadi ya? Itu terjadi. Itu kan karena ekspektasi si millennials yang anak-anak baru masuk ini tuh seperti itu kali. Betul, mungkin betul. Nggak sinkron sama yang kita udah itu terjadi gitu. Jadi contoh misalnya balik lagi misalnya kayak gini. Zaman dulu orang sangat normal gitu bahwa, oh kalau namanya kerja itu harus masuk kantor. Gue harus lihat luar di kantor, masuk jam 9, pulang jam 6, ya gue kelihatan ada muka lu di kantor gitu kan. Tapi today is very different. Ada yang orang bilang, oh kalau lu begitu caranya oke. Kalau I have to clock in clock out, weekend lu telepon gue ngangkat. Oh iya. Weekend gue nggak angkat dulu. Nah weekend gue nggak angkat dulu ya, gue nggak mau kerja ya. Dan that is very different. Jadi ekspektasi is very different. Bahkan ada yang dibilang sekarang the race of the gig economy. Dimana, oh gua kerja udahlah kerja by project aja,
gue kan punya satu keahlian, misalnya bisa bikin app atau apa, udah gue kerja bikin website apa, ya udah gue kerja freelance aja, project based. Hidup gue lebih santai, I manage my own time and come back to that karakteristik of misalnya dia punya YouTube, dia nonton YouTube, he wants to have control of his life. He wants everything to be instant, etc. Jadi sama, itu karakteristik yang sangat mendalam ya, saya lihat itu. Jadi, nah pertanyaannya sekarang gini, begitu dia masuk ke dalam satu lingkungan yang udah nyampur begini, pasti ada gap. Nah, bagaimana kita sekarang sebagai seseorang yang memimpin di satu perusahaan itu bisa mensinergikan? Bagaimana supaya jangan sampai 1 tambah 1 malah jadi 1,5. Harusnya 1 tambah 1 jadi 2,5 atau 3. Itu namanya sinergi. Nah, jadi gimana caranya? Ya tentunya satu, mungkin saya bisa bilang bahwa kita harus bisa menyampaikan satu kesamaan visi. Nah, visi ini sebenarnya mau kemana? Banyak millennials ini juga mereka kerja itu, kalau dulu mungkin zaman dulu orang bilang kerja ya why do you have to work? Nggak ada sense of purpose, tapi dia lebih ke arah karena ya gue harus, I have to pay the bill, I have kids that I have to feed, I just have to pay the bill. Tapi kalau sekarang banyak millennials itu mereka bilang I want to work but I want to create impact to people, I want to create impact to the community, I want to create impact to lives. Jadi itu yang penting menurut saya. Itu satu adalah meng-create satu vision di mana orang ini tahu bahwa whatever that you do itu you have a sense of purpose and you create impact. Itu yang pertama. Nah, nanti saya jelasin bagaimana caranya ya. Itu yang pertama. Yang kedua, pastinya harus bisa dijadikan satu titik di mana tidak boleh ada rasa ketidakseimbangan, tapi harus ada rasa kolaboratif. Jadi si orang yang Gen X and above itu harus bisa memandang si millennials itu untuk dia dikasih kesempatan misalnya untuk memberikan pendapat, diberi kesempatan untuk melakukan kesalahan, diberi kesempatan untuk mencoba, diberi kesempatan untuk berbicara pada saat di meeting dan memberikan pendapatnya, gitu kan? Karena nggak selalu apa yang dia ngomong pasti salah. Mungkin aja ilmu yang lu punya udah irrelevant. These guys could be potentially having some very innovative idea yang dia copy dari industri lain yang bisa dipakai di sini. Nah itu harus dibangun satu kultur di mana orang itu memang bebas ngomong, ya asal jangan personal, nggak boleh ngatain orang dan segala macam, asal kritik yang membangun itu harus bebas, nggak peduli umurnya berapa. Nah itu yang kedua. Yang ketiga, kita harus membangun juga di satu kultur di mana it's a performance base, not seniority base. Artinya apa? Artinya it could be somebody misalnya yang usianya baru 30-an, tapi dia ngelihat seseorang yang usianya 50-an. Oh banyak yang kayak gitu. Contoh paling gampang yang baru terjadi kemarin. Satu-satunya sejarah BUMN yang jadi direksi umur 34. Ya. Sebut nggak? Sebut, Fazli teman saya juga soalnya kan orangnya kan. Fazli itu teman saya juga. Jadi ini harus nonton loh. Ya, dia saya yakin anak buah dia pasti 90% usia di atas dia. Oh iyalah. Di kantor itu kan ya kita tahu lah, itu kan kayak senior betul, gitu. Pasti. Nah itu dia pasti punya challenges yang menurut saya sama nih kayak sekarang. Itu pasti sama. Dan dimana dia bagaimana remeh juga, kayak lo masih muda gitu. Exactly. Masa lo jadi bos gue? Correct. Nah, dan dia pasti kan di sana kan high hope. Orang pasti bilang, oh lu harus bisa membawa perubahan, lu harus bisa membangun kultur baru, merubah. Because the change has to happen, the transformation has to happen. Jadi challenges ini pasti keluar. Nah, bagaimana ya? Tadi saya bilang, it's not seniority based, it's a performance based. Jadi, I don't care how old you are, I don't care what is your skin color, I don't care whether you are male or female, whatever, your gender or whatever. If you perform, you are the top, you are the top. Prove it. Nah, itu budaya yang harus dibangun juga. Nah, terus yang keempat mungkin yang saya bisa share lagi adalah harus ada satu budaya yang lebih bersifat instan. Jadi balik tadi, gak bisa misalnya kita bilang, oh lu kerja begini, tunggu ya bonus 1 tahun lagi, tunggu ya naik gaji 1 tahun. Cannot. There has to be a certain level of instant gratifications, instant reward. Jadi bukannya langsung melulu selalu bersifat financial, tapi bersifat misalnya recognition di depan semua orang,
bahwa this young guy able to do this. Mungkin pada saat lagi kita town hall kita sebut namanya atau apa. That kind of thing is very important. Simple tapi dia merasa kayak diakuin di lingkungan ini. Exactly. Nah, terus itu penting. Dan nggak melulu harus bersifat dalam bentuk uang gitu finansial. Jadi misalnya contoh yang saya lakukan juga misalnya gini. Jadi anak muda, pinter, cerdas semua segala macam. Terus saya bilang, lu bikin seminar kecil-kecilan deh, undang satu kantor. You speak, you share your knowledge, right? Ajarin orang lain dong. Nah, dia senang lah, karena pada saat dia melakukan itu kan dia merasa dia telling history, semua cerita ke orang dan bagaimana ilmu yang dia ada dan orang mau dengerin dia. Gitu. Terus after that, you give a certification of appreciation, tanda tangan kan, the CEO sign, gitu kan, kasih taruh, dia pasti sangat senang, dia pasti bilang, oh ya, dia taruh di Facebook lah, whatever, recognition-nya itu. Jadi itu hal-hal kecil yang menurut saya bisa membantu untuk meng-close gap yang tadi dengan karakteristik tadi. Nah, sekarang balik lagi kalau kita bilang, gimana nanemin visionnya ke dalam kepala orang ini gitu kan? Dimana dia mungkin punya pemikiran yang sangat berbeda dari sisi profesional dan dari sisi personal. Kenapa? Mungkin kalau orang yang Gen X itu dulu kerja dia lalu mikirnya gini kan, oh ya udah, I have to work, I have to feed my family, I have to have a family, I have to own a house, I have to own a car, standar, ya kan? Ya. These young guys, the millennials, they think very differently. Mungkin gaji baru misalnya 7 juta atau berapa gitu ya, bisa tiap hari beli kopi yang satu gelas harganya 50.000, and he doesn't care. Dia bisa aja beli tiap hari. Nggak ada savings, nggak suka, ya berhenti aja. I can do my project base di rumah atau kerja untuk menikmati hidup. Nah, balik, mesti ada sense of purpose. Nah, jadi orang-orang seperti ini sangat harus bisa ditanamkan bahwa why are you here? You are here not because you want to earn that 7 million. No, that 7 million is a byproduct. Itu hasil akhir. Tapi why you are here is because satu, misalnya bahwa kamu bisa membantu sesama. Nah, contoh mungkin misalnya kalau dari bisnis yang sekarang saya jalankan, kita juga mencoba untuk membantu misalnya partner-partner kita yang mau mengembangkan usahanya, misalnya tadinya dari jualan mobil cuman sebulan 10 menjadi 15. Itu sebetulnya kan membangun ekonomi. Nah, kita harus bisa membangun satu persepsi atau satu pemikiran kepada orang-orang yang bekerja di tempat kita bahwa we are helping these people to grow UKM menjadi menengah. Jadi financial inclusion makin bagus. Nah, itu harus bisa dibangun. Nah, contoh lagi mungkin seperti kayak transportasi, ojol, sama kan? Dari orang-orang yang tadinya tidak punya pekerjaan, sekarang I create an impact because now people has jobs. Ada berapa banyak? Kalau satu keluarga ada 4 orang, berarti apa yang saya bikin ini kasih makan berapa banyak orang di Indonesia. Dan dengan sendirinya Indonesia pun semakin maju. Nah, itu persepsi-persepsi seperti itu menurut saya sangat penting untuk ditanamkan ke orang-orang seperti yang si millennials ini. Dan itu real. Jadi dia benar-benar merasa I'm creating impact. Gitu. Nah, ya kurang lebih begitu sih kalau saya ini sih. Oke, tadi kan tuh sempat ngebahas juga soal millennials itu ada juga yang kerjanya cuma bentar-bentar, ada yang ekspektasinya tuh 3 bulan kok gue nggak dipromot, terus setahun apalagi tuh. Tapi gimana caranya ya supaya millennials itu kalau kerja tuh betah gitu ibaratnya, jangan pindah-pindah, karena kan kalau itu mempengaruhi CV juga kan untuk next company-nya gitu yang dia pengen masuk gitu. Jadi balik sih sebenarnya kembali ke mungkin yang kemarin saya sempat cerita-cerita juga ya bahwa at the end of the day saya selalu ngomong gini sih, kalau orang begitu mau masuk kan dia harus mengevaluasi bosnya, apakah this is the right person that potentially could become a mentor. Dan itu kemarin saya udah bahas lah di episode kemarin ya, episode bagus banget caranya biar orang nonton. Itu saya udah bahas episode berapa, saya lupa, coba cari aja lah sebelumnya gitu kan. Ya, nah tapi sekarang gini, pertanyaannya adalah sekarang kalau seandainya pada saat dia mau cabut, nah saya juga selalu ada beberapa pertanyaan yang selalu akan saya tanyakan sama orang itu.
Kayak misalnya aku baru kerja 6 bulan mau cabut. Nah, Pak, biasanya kan pasti, biasanya dia nggak langsung ngomong gitu. Biasanya selalu ngomongnya WA dulu. Pak izin mau minta 30 menit waktunya ngobrol sebentar. Oke, Pak izin minta 30 menit. Itu kalau udah kayak gitu udah langsung red alert. Saya udah langsung tahu ini pasti modelnya mau cabut. Ini untuk yang milenial mungkin baru punya usaha-usaha baru. Nah ini juga tips nih, kalau ada pegawainya atau anak buahnya yang biasanya jarang ngomong, ya, dadakan minta izin, Pak boleh izin ngomong sebentar 15 menit, 30 menit, nah itu biasanya mau cabut. Itu resiko. Nah begitu dia datang, pasti begitu dia ngomong, biasanya selalu dia ngomong, I'm thinking of resigning. Nah pertanyaan pertama yang selalu saya tanya kepada dia adalah, ini kamu minta pendapat saya, atau kamu sudah done deal resign? Karena kan mungkin aja dia memang udah anda. Wah emang ada yang jawabannya saya minta pendapat bapak gitu? Ada. Ada. Yang galau. Masih galau. Dia galau. Misalnya dia udah terima, jadi dia udah terima offer, bagus, tapi dia bingung. Nah, dia pengen ngobrol. Nah itu ada. Dan biasanya itu orang-orang yang melihat kita sebagai mentornya dia. Iya. Jadi dia bisa. Udah nyaman di sini. Korek. Jadi dia bisa melihat kita sebagai seseorang yang bukan hanya memakai topi company, tapi memakai topi seorang mentor untuk dia. Nah ini juga sama nih, kemarin di episode kemarin saya udah sempat sharing kan. Nah, jadi pertanyaan yang pertama saya tanya gitu, you udah dandil atau you masih mikir-mikir? Oh saya mau diskusi misalnya, oke. Nah saya akan ada beberapa pertanyaan yang saya tanya sama dia. Boleh bocorin nggak nih? Oh iya pasti. Jadi pertanyaan pertama saya akan bilang begini, oke pertama, lu mau cabut kenapa? Karena biasanya kerja itu fungsi dari 3 hal. Nah, kerja itu fungsi dari 3 hal. Yang pertama pasti adalah kerjaannya sendiri kayak apa. Nah, lu suka atau enggak kerjaannya. Jadi contoh misalnya sebenarnya artinya apa nih? Misalnya dia seorang yang ekstrovert tapi tiap hari disuruh duduk jadi admin. Dia pasti nggak suka. Pantatnya panas lah kalau duduk. Dia pasti pengennya keluar jalan-jalan ketemu orang dan lain-lain. Nah itu contoh fungsi kerjanya. Yang kedua fungsi dari duit. Jadi mungkin orang yang kerjanya dia nggak suka, dia ekstrovert, dia duduk, tapi digaji gede di atas pasar. Disuka-sukain. Yang ketiga adalah fungsi dari lingkungan kerjanya. Nah lingkungan kerjanya itu bisa dari anak buah dia, tim dia, teman kerja dia, atau yang paling utama adalah bosnya. Ya, jadi mungkin saja kerjaannya dia suka, gajinya oke, bosnya dia nggak suka, dia benci, atau dia merasa dia nggak bisa belajar dari bosnya, kayak kemarin yang pernah saya juga, cabut. Nah itu fungsi dari 3. Ya. Nah anggaplah 3 faktor ini yang akan memberikan nilai 100%. Nah, selalu kamu pasti bilang pada saat kamu mau ngambil keputusan itu, pikirkanlah 3 faktor ini dan tanyalah 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah what you do not like in this company so that you want to leave. Contoh misalnya, dia orang yang introvert, kerjaannya sales, pindah ke tempat lain, gaji naik 20%, tapi kerja sales juga, jangan pindah. Percuma, happy-nya sebentar, habisnya ntar bete lagi. Kenapa? Karena dia harus passionnya nggak di situ. Introvert versus sales, dia memang nggak passionate bisa. Harus ketemu balik ya fungsi yang tadi saya ngomong dia, tergantung kerjaannya. Atau misalnya, dia nggak suka sama bosnya. Mungkin kalau lu pindah ke tempat baru, dengan kerjaannya sendiri atau segala macam, gaji lebih tinggi, mungkin you bisa happy. Mungkin. Jadi first question adalah what you do not like in the current situation. Second question adalah what will you miss in the current situation if you move to a new place? Apa yang you nggak suka, apa yang you suka, and list that down. Dan pada saat you udah punya jawabannya, you datang begitu ketemu sama orang yang mau hire you, ngobrol, cari nih, ada nggak jawaban yang kamu miss di sini bisa ada di sana? Yang kamu nggak cocok di sana kesolve atau enggak? Kalau itu semua jawabannya kesolve, move. Tapi kan belum bisa solve atau enggak dong, itu kan masih baru mau pindah ke sana. Kan pasti kan pada saat dia ngomong dia udah punya offer. Artinya kan dia udah ngobrol, udah interview, udah ngeliat angka, gaji naik berapa. Tapi lingkungan belum. Ya, bilang sama dia, can I meet my potential colleagues? Wah, mau bisa? Bisa. I've done that before. Bisa. Boleh nggak saya ngobrol misalnya sama salah satu orang yang mungkin pernah ngejalan sini, saya pengen ngerti kira-kira kulturnya kayak apa. Atau saya bisa ngobrol sama HRD-nya mungkin yang level lebih tinggi. Atau enggak bisa. Atau cari tahu temen yang kerja di sana. Betul, cari yang pernah kerja di situ. Exactly.
and you find out and answer that 3 questions yang tadi itu, that 2 questions untuk menjawab persentase masing-masing ini berapa dari kerjaannya, lingkungannya, dan duitnya. Tapi aku sering ngelakuin yang tadi, yang kalau mau kerja di tempat A, aku pasti cari teman yang pernah kerja di A gitu. Pasti. Kayak enak pasti di situ, gimana orang-orangnya kayak gimana, cara kerjanya gimana. Pasti. It's setting the right tone and the right expectations, gitu. Jadi langsung ikut lagi. Itu udah biasa. Nah jadi itu yang biasanya saya suka kasih advice kalau orang-orang yang pada mau jadi kayak dalam tanda kutip kutu loncat, itu yang saya ngomong. Oke, nah sekarang nih ya, aku mikir juga nih, kan kamu ini kan millennials, tapi kamu menjalankan company yang isinya kebanyakan emang millennials juga. Correct. Jadi kita pasti harus ngeblend dong sama mereka. Correct. Nah kadang-kadang kan kalau dulu nih ya, ekspektasi aku adalah bos gue pasti lebih tua dari gue, jadi gue harus hormatin. Tapi kalau sekarang sesama kayak umurnya nggak beda-beda jauh tuh gimana cara ngedapetin respect dari mereka gitu? Apakah kita harus jadi orang yang galak ataukah gimana lah gitu? Jadi kalau ini dari saya pribadi ya, pengalaman pribadi lah. Jadi kalau saya ngelihat ini, balik ke karakteristiknya seorang milenial tadi, bahwa mereka itu sangat selalu pengennya ngelihatnya instant, punya kontrol, punya sense of purpose dan lain-lain. Nah dari situ artinya apa? Kita sebagai seorang leader terhadap mereka yang pasti harus bisa mendengarkan. Itu nomor 1. You need to be able to listen. Jadi bukannya hear, tapi listen. Itu beda. Artinya when you listen itu you can build certain level of empathy. Bisa ada satu koneksi terhadap mereka. Ya. Itu yang pertama. And how basically you do that ya? Balik lagi dengan mengerti secara overall karakteristiknya si millennials ini, mungkin kita akan meng-create sistem dan governance seperti yang tadi saya sharing kan. Orang yang instant ya kita mungkin bikin kayak instant reward dan lain-lain segala macam, berikan opportunity tadi. Nah yang kedua, I think a lot of people itu akan melihat seorang leadernya dia itu dan dia akan bisa respect leadernya jika leadernya itu benar-benar know exactly what they're doing, have that vision and walk the talk. Artinya apa? Contoh paling gampang gini, misalnya ada bos yang tipenya itu cuma ngomong sama kita bahwa nih lo kerjain deh. Oh, iya. Terus dia nanya gitu kan, bos ini gini nggak bisa nih, ini gimana caranya, nggak masuk akal. Dia bilang, you figure out lah, I pay you for that, right? Pokoknya gue cuma mau hasil akhir. Ya, you figure out lah. You take, right? Lu kan dibayar kan? Ya, cari lah. Kalau lu mau suruh gue kerjain, gaji lu kasih gue aja. Nah, bingung kan kalau gitu kan? Nah, tapi ada yang another type of boss adalah yang more on the problem solving approach. Jadi dia mungkin bisa kasih direction atau dia bisa memberikan jawaban yang lebih clear karena dia sendiri pernah melakukan hal tersebut. Betul. Pernah mengalami masa itulah. Betul. Nah ada lagi yang modelnya yang kayak misalnya gini, saya ambil contoh lagi mungkin misalnya kemarin saya juga ada sempat tulis artikel ya, di LinkedIn saya. It's my second article actually. Jadi saya bilang gitu, pada saat kita kemarin begitu masuk ke PSBB transisi, kita kan langsung mulai buka toko. Ya. Begitu kita mulai buka toko semua, kita memberikan satu assurance kepada employee kita dan kepada konsumen kita bahwa we are safe to do business with us, bisa jual dan segala macam, kita ada safety protocol dan lain-lain, dan tim retail kita semua ada di lapangan. Dan tim retail itu semuanya I can assure you most 99% of them are millennials. Nah sekarang mereka pasti akan dengan mudahnya sangat berpikir seperti ini kan, oh lu company kok begini ya. You bisa aja ngomong bahwa oh iya everything is all good bla 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 and all this right. Tapi lu sendiri aja nggak berani turun. Lu suruh gua turun dalam tanda kutip berjibaku melawan corona, meskipun kita sudah menerapkan semua proper protokol dan lain-lain. Tapi kok lu nggak berani turun? Nah, I go down myself. Saya tinjau langsung, saya ketemu, saya lihat, saya sidak, saya datang ke inspeksi lokasinya, ke warehouse, ke kantor, ke outsource, semuanya saya datang. Dan I say hi to them, and I motivate them, and I make sure that semua dijalankan. Nah orang ngeliat begitu, dia bakal bilang kan, wah gila, di company gua aja orang nomor satunya aja masih mau turun panas-panasan keliling dari pagi sampai malam. Kenapa gua enggak?
Sekarang bayangin kalau saya yang paling atas itu level 2-nya, level 3-nya, level 4-nya pada malu. Because I walk my talk. I ask my team to go, I face it, I work, I go down and I meet them. Of course, my next level, my directors, my heads, my managers, my supervisor and all that, pasti juga dengan sendirinya malu. Jadi akhirnya turun semua. Pasti. Dan dengan sendirinya begitu kita turun semua, ya kita mendapatkan dua hal kan. Satu, kita memastikan bahwa memang benar semua properly controlled and properly executed. Yang kedua juga tim kita mereka nggak merasa kayak wah gue cuma dilempar ke medan perang sendirian gitu kan, meskipun disiapkan dengan semua alat tempurnya. Gitu. Nah itu mungkin salah satu yang my own personal experience when I do this. Again, it's not that saya mencoba untuk gue mau nyombong gini supaya orang bisa respect, but it's not. It's really from the bottom of my heart that it is important for us as the leader to do so. Itu mungkin salah satu cara itu tadi ya, gimana ngelitnya yang bagus, bisa mendapatkan respect. Ya ada beberapa part yang kita emang harus turun langsung gitu, biarpun kita ada di paling atas. Correct. Dibandingin kayak udah lo turun ke sana, terus kan yang anak buah nih bisa mikir kayak nyuruh gua lo bisa lo aja di rumah gitu, tenang-tenang gue gitu disuruh maju. Dan jangan pernah selalu berpikir bahwa mentang-mentang titel gua misalnya manager berarti gua cuma manage orang. Titel gua supervisor, gua berarti cuma supervise orang. No. Even your title is chief of something or director of something, you better know what's going on because you need to understand, you need to listen, and you need to really walk the talk. Gitu. Bekerjalah dengan sepenuh hati. Bekerja dengan hati lah. Work with your heart basically. Karena kalau company-nya bagus kan kita juga jadi bagus ya. Apa kembali? That is correct, and at the same time when you build that characteristic in you, you actually become a better person yourself. Oke. Dan add value. Oke, kalau gitu langsung aja terakhir ini kesimpulan dari episode 5 kali ini. Tadi udah ngebahas panjang lebar ya dari awal gimana challenge-nya untuk ngelit millennials gitu, padahal kita sendiri juga masih millennials, gimana mendapatkan respect juga, terus gimana cara ngeblendnya atau gimana juga caranya dari yang kolonials ya. Kolonials dengan millennials ini bisa nyambung gitu kan, di dalam satu melting pot biar melelehnya bareng gimana. Terus kalau jadi millennials itu jangan jadi kutu loncat ya, dan ekspektasinya nggak usah yang jauh-jauh lah atau nggak usah yang aneh-aneh gitu, udah ikutin aja gitu kan terusnya gitu. Kalau konklusi dari kamu gimana? Iya, jadi kalau meskipun kita muda gitu ya, jangan takut, jangan malu gitu, jangan takut untuk berkarya. Oh iya, benar. Jadi sekarang udah bukan zamannya orang yang lebih tua yang jadi pemimpin, orang yang lebih muda dipimpin gitu. There's no such thing. Itu satu ya. Jadi yang kedua, saya kira kalau memang kita diberikan berkah untuk memimpin satu perusahaan nantinya itu, atau satu departemen atau satu section atau apa, remember as a leader you need to understand your team. Terus mencoba untuk bisa membangun visi tadi yang tadi saya bilang, dan juga bisa untuk menunjukkan how you can gain that respect, not fear. Jadi jangan beda. Jadi jangan pernah sebagai leader itu malah ditakutkan, tapi harusnya di respect. And how you can gain that? Respect is gained, not given. Oke, kalau gitu terima kasih banget hari ini kita udah sharing. Minggu depan kita bakal ada bintang tamu ya. Oh iya, jadi kita rahasiakan atau mau kita bocorkan aja? Mungkin kasih sedikit clue ya. Jadi kan ini kan udah berapa tadi? 5 episode sama 0 jadi 6 ya. Udah 6 episode kita berdua terus ya. Jadi minggu depan perdana kita akan undang satu narasumber. Ini teman kamu yang jadi korban yang mana ini? Banyak. Banyak. Listnya udah banyak. Tapi korban pertamanya kita adalah salah satu CEO, sebelumnya CEO ya. Sebelumnya CEO dari salah satu perusahaan startup ternama. Jadi orangnya seru lah, kalau clue lagi biasanya dia disebutnya bonek. Itu mah orang tinggal nyari udah tahu. Udah nggak apa-apa. Oke, di episode kali ini spesial karena kita bakalan kasih hadiah ya.
Ya. Boleh nggak? Jadi nggak? Boleh, Jadi boleh. kita kasih hadiah untuk kalian semua pendengar dan penonton kita di YouTube, di Spotify dan juga di Anchor. Jadi caranya adalah tinggal komen aja di bawah. Tapi komennya harus 2 komen terbaik boleh kita kasih hadiah. Ya. Hadiahnya apa? Voucher. Ya. Voucher. Nanti kirimin aja lah pakai ini. Nanti akan dihubungin sama tim kita pokoknya ya. Jadi komen aja yang terbaik. Ini nggak kaleng-kaleng. Nanti kita kasih hadiah beneran. Dan komennya harus yang relate. Kalau cuma komen bagus banget, gue udah denger, basi ya. Oke, kalau gitu, kalian juga bisa ini sharing pengalaman kalian juga. Boleh. Kalau bagus, nanti bakal kita pilih pokoknya 2 orang. Langsung aja komen, jangan lupa untuk di subscribe, di follow juga kita ya di YouTube, di Spotify dan juga di Anchor. Thank you banget. Jadi harus subscribe semuanya Ya. dan buktiin itu sama komentar yang nggak kalian. Betul. Oke? Thank you. Thank you, dadah. Terima kasih.